Puji syukur kepada Allah. Kepadanya lah kita menggantungkan semua harapan. Kita titipkan permohonan doa kepada para nabi, para aulia, semoga disampaikan ke hadirat Allah. Semoga Allah menangkan umat Islam dimanapun berada. Semoga Allah terima arwah-arwah syuhada dimanapun mereka berjuang. Wabil khusus saudara kita yang di Palestina. Begitu juga yang sedang konflik di Suriah, di Sudan, dan di banyak negara-negara Islam. Semua sudah ditentukan sejak azalinya, kita hanya menjalaninya. Radina billahi rabba wa bil islami dina. Jadi tidak usah kemudian mengeluh, kenapa Islam begini? Islam tidak ada masalah, orang Islam yang bermasalah. Innad dina indallahil Islam. Dan syukur ini, begitu juga doa-doa tersebut tidaklah disampaikan kecuali melalui a'zamul wasail wa akbarul wasait ilaihi ala wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kecuali melalui dengan keberkahan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang disebut al-wasilah al-a'zam, bahkan disebut al-hijab al-a'zam. Kalau tidak ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manalah kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga tidak bertemu beliau langsung, kecuali yang Allah izinkan rohaninya, qalbunya, sirnya bertemu rohaniah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung di negeri Banua ini. Ulun senang sekali, di mana-mana orang manakib Syekh Saman, di mana-mana orang baca manakib Syekh Saman, wali kutub di zamannya. Maka siapapun yang mencintai wali kutub, fahuwa ma'ahu fid dunya wal akhirah, dia akan membersamai rohani sang wali kutub sedari dunia sampai nanti di akhirat. Insyaallah malam ini, karena tadi saya dengar kawan-kawan para pemunsyid, murid-muridnya Guru Hadi membacakan tawassul Syekh Saman, judulnya Jaliyatul Karub wa Munilatul Jaliyatul Karab, ya, kurab pak karub, guru kurab, ya, Jaliyatul Kurab wa Munilatul Arab, ya. Maka insyaallah beberapa kalimat rahasia-rahasia di sini semampu ulun akan disyarah, diurai. Kita minta pertolongan kepada Allah SWT. Yang saya ta'zimi sahabatku, saudaraku, Paman Birin, Paman Solawat, Paman Manakib, ya, dan keluarga beliau, saudaraku Sandi, Bunda, ya, dan tim-tim beliau yang luar biasa. Nggak nyangka paman yang dulu suka dangdutan sekarang suka manakib. Alhamdulillah. Orang kalau nur Allah udah masuk kolbu, dangdut lewat, walaupun nggak ditinggal, cuma udah kalah sama nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat. Dan tahun ini prestasi, satu-satunya gubernur di Indonesia buat maulid secara resmi di pusat pemerintahan. Berapa hari paman? 14-15 malam. Kalau secara tradisi di Palembang udah biasa Habib, ya, 40 hari keliling. Tapi itu masyarakat. 12 hari di Mesir udah biasa buat pawai, tapi tidak dibuat oleh pemerintah. Katanya tahun besok 30 hari. Saya bilang kurang lama, 40 hari sekaligus. Karena itu yang dikatakan Al-Habib Anis, zuriat daripada sahib Maulid Habsyi. Nanti tanya sama Al-Habib Ali, guru kita semua. Habib Ali Junior dan Senior nih hadir ini, ya Habib Hamid, ya. Alhamdulillah.
apa fadilah baca 40 malam. Tapi saya buka sedikit saja di sini, nanti nyambung di baris ketiga. Allah Allah ya Allah ya malja'al qasidi ya ghausah nad'uka mutarrina bi sifat wa bi azhar al asma bi sirri zat bi sirri sir tamsi bil ama bi kanzikal mukhfi bil haba bi sirri sir tams, dengan sir dari sirnya Thomas. Apa arti Thomas? Ini bukan Thomas Aquina, bukan Thomas itu, ini ta mim sin. Ta mim sin itu akar katanya sama dengan makna fana, tapi bedanya apa? Kalau fana, hamba merasa hilang dirinya. Kalau tamas, Allah karamkan, Allah benamkan si hamba dalam lautan namanya, dalam nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tamas, dicelupin gitu. Anak kecil kayak kita waktu kecil dulu, kalau nggak dipaksa sholat, nggak sholat kan sekarang? Nggak sholat sekarang karena dipaksa. Itulah tamas, salah satu tamas sughra. Tapi ada tamas yang kabir, yang besar. Apa itu? Allah lenyapkan, Allah celupkan diri kita dalam nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 40 hari 40 malam, setiap malam dia dengar nama Nabi, setiap malam dia salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap malam dia mahal qiyam, mahal qiyam, mahal qiyam, mahal qiyam, mahal qiyam. 40 hari bertukarlah sifat dia dari sifat manusia yang rendah dan hina kepada sifat manusia yang azim dan mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Baru dia dapat nur azamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rahasianya. Jadi paman berapa hari nanti? 1 bulan. Enggak tambahin 40. 40 paman. 40 sebelum, jadi 10 hari sebelum Maulid, sebelum hari Rabiul Awal, lalu ditutup di akhir Rabiul Awal. Ya, enggak usah besar-besar yang 10 pertamanya. Ya. Yang penting ada, walaupun berapapun orang yang hadir. Berapapun orang yang hadir. Bahkan dulu guru-guru kita mau berdua, mau tiga, penting Maulid. Benar Habib ya? Penting ada orang baca Maulid. Nanti kiamat ditunda. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Habibana Al-Habib Ali Al-Idrus, nuhibbukum fillah ya. Beliau ini punya sanad tinggi, tidak hanya dari Abu ya Said Muhammad Alawi, tapi juga dari ayahnya Syekhul Masyaikh Sayyid Alwi. Benar ya Habib ya? Alhamdulillah kami 2 kali ngambil ijazah ke beliau, bolak-balik ya, nggak apa-apa. Beliau juga ngambil dari Syekh Yasin Al-Fadani, Abu ya Said Muhammad Al-Maliki, Abdullah Al-Lahaji. Benar ya? Al-Haji ya? Masya Allah. Semoga Allah berkahi hidup beliau ya, keluarga beliau, orang-orang yang khidmat kepada beliau, dan siapapun yang memandang wajah beliau ya. Begitu juga Habib yang junior nih, junior Alinya. Ini Habib senior Ali juga, tapi Al-Idrus. Yang satu lagi Habib Ali Segaf Al-Bali, so dari Bali Habib. Masya Allah, berenang sini Habib. Dan yang sudah sering kita lihat Habibana Habib Hamid, semoga Allah berkahi beliau dan semua tuan guru yang hadir di depan, di belakang, dan semua jamaah. Ada juga yang menyembunyikan dirinya di belakang jamaah ya. Mari kita luruskan niat, apapun niat tadinya. Jika ada sedikit saja tujuan duniawi, sekarang niatkan ingin belajar ma'rifatnya sang wali Al-Imam Syekh Muhammad Ibnul Karim Samman. Al-Fatihah. Bismillah. Wallahu amin. Tadi saya sudah minta izin kepada Tuan Guru Abdul Hadi. Di belakang Tuan Guru ada arsyad, itu nisbat ke Datuk Unda Abah ya? Oh bukan ke Datuk Lampayan. Oh tafaulan. Tapi kan nyambung ya? Alhamdulillah. Nyambung alhamdulillah. 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 Kalau saya nyambung melalui sanad aja. Alhamdulillah rabbil alamin.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Allahu ya Allah. Salah satu zikir utama dalam ajaran ilmu hakikat dan ma'rifat yang dipakai oleh orang-orang thariqah sufi adalah zikir Allah ya Allah. Itu kunci mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia kunci mengenal Allah, syaitan senang nggak? Senang nggak syaitan? Syaitan nggak senang. Makanya beberapa orang yang bisa bicara dengan mic dan bisa menulis dengan kitab diwaswaskan oleh syaitan untuk membid'ahkan zikir Allah. Dia bid'ahkan tanpa dia sadari. Ya, dipoles-poles pakai dalil. Ya. Tapi saya berhusnuzon, kalau udah jatuh di ulama fatwanya keliru, cukup kita katakan dia keliru, kita nggak usah katakan dia kemasukan syaitan. Ya. Ya. Nah, zikir Allah ini pegangannya Syekh Samman. Syekh Samman kalau di ujung kitabnya Abah Gurus Kumpul, beliau terhubung melalui Maulana Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Amin Al-Qutbi ngambil daripada Sayyid Hussein Aidid. Nah, jadi dari zuriat Nabi SAW, ya. Dan beliau mengambil juga dari Sayyid Aidrus bin Umar bin Aidrus Al-Habsyi, ya. Beliau mengambil dari pamannya Sayyid Muhammad bin Aidrus Al-Habsyi, zuriat Nabi semua. Beliau dari Anil Allamah Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Saleh Al-Ansari Al-Madani Anil Arif Billah Sayyid Muhammad bin Karim Al-Qadiri Al-Hasani. Itulah sebabnya Abah Gurus Kumpul, nah, kita belum fatihahkan beliau nih, habis ini kita fatihahkan ya. Abah Gurus Kumpul yang mengajari orang-orang di Banua ini salah satunya untuk mahabbah kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena silsilah thariqat beliau melalui zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ternyata juga masih zuriat melalui Datuk Kelampayan. Tadi Al-Idrus ya guru ya, Al-Idrus Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ya. Walaupun tidak dimasukkan ke dalam nama daftar Rabithah Alawiyah, wallahu alam apa sebabnya ya. Nanti tanya ke beliau yang lebih pakar ya. Al-Fakir ulun ngambil dari guru kami Abuya Hasan Al-Basri, Syekh Tariqat Samman ya. Juga Syekh Masri ya. Mereka mengambil dari murid-murid Syekh Abdul Qadim, ada namanya Syekh Jihan Al-Fatih, ada namanya Syekh Muhammad Kanis. Mereka berdua mengambil dari Syekh Abdul Qadim, Syekh Abdul Qadim mengambil dari Syekh Abdurrahman Al-Khalidi As-Sammani dari satu desa namanya Kumangu. Syekh Abdurrahman mengambil daripada Syekh Muhammad Amin Ridwan, Syekh Dalail di Dalail Khairat di Madinah. Ini sanadnya nazil, sanadnya nazil. Beliau mengambil dari Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi An-Naqsyabandi As-Sammani. Beliau mengambil dari Muhammad Abid As-Sindi, Abid As-Sindi dari pamannya Husain As-Sindi, dari Kutubul Aqwan, Kutubul Aqtab Sayyidina Syekh Muhammad Al-Karim Samman. Itu jalur kami. Dan alhamdulillah Al-Fakir diizinkan mengambil baiat dan talqin Tariqat Sammaniyah oleh beberapa syekh ya, ada minimal 4 syekh ya. Oleh karena itu waktu kita mengkaji kitab Kanzul Ma'rifah di dalam pagar ya, dengan izin itu maka kami mentalkinkan. Jadi karena izin itu, kalau tidak ada izin itu kami tidak berani mentalkinkannya. Karena mentalkin tanpa izin itu sama dengan orang menggauli tanpa akad, haram hukumnya ya. Nauzubillah min zalik ya. Kita kembali ke depan ya.
Zikir pertama yang saya terima dari guru saya itu zikir hu Allah. Lalu hu-nya hilang, baca Allah, 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 Allah. Allahnya disambung Allahu, maka hanya hu gitu. Tapi itu nggak boleh diamalkan kecuali diijazahkan guru, ya. Mari kita Fatihahkan Abah Guru Sekumpur Syekh Muhammad Zaini As-Samani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya nasib. Waladhdallin amin. Allahu ya Allahu ya Allah. Allah itu disebut Ismul Jalalah. Apa sebutannya? Nama agung. Oleh orang-orang Thariqat Naqsyabandiyah disebut Ismuz Zat, nama zat. Tapi oleh jumhur ulama disebut Ismul Jalalah, karena Ismuz Zat masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isim zat itu nama rahasianya Allah, hanya Allah yang tahu. Gitu. Ista'tsarallahu binafsihi. Allah sembunyikan di dalam dirinya. Yang tahu hanya orang-orang yang Allah hantarkan kepada yang tadi disebut oleh Guru Abdul Hadi, ma'rifatuz zat atau fana fiz zat. Ya malja'al qasidi ya ghausah. Wahai Allah, tempat kami menggantungkan harapan dan tujuan kami. Nad'uka muttarrina bis sifat. Kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan sifat-sifatmu, bimazharil asma, dengan nama yang Engkau zahirkan, bisirriz zat, dengan sir zatmu, muttarrin. Muttarrinnya taruh di belakang, di depan. Apa mana muttarrin? Mau diterima nggak doanya? Pian mau diterima doanya? Benar, serius. Syaratnya satu, muttarrin. Apa arti muttarrin? Bantu menerjemah ini Guru Habib. Terjemahan enaknya apa? Mau nggak mau ya, terdesak gitu. Ya Guru ya, bener Habib. Ya, orang terdesak. Kalau orang terdesak, ada kalau bahasa motivator ilmu kepepet. Hendak benar, hendak benar. Itu tuh ya, muttarrin itu apa? Hendak benar. Tak tahan lagi. Kalau di kampung saya tidak tahan lagi. Asa kada tahan lagi. Dapat sanad bahasa dari beliau. Kada tahan lagi. Rasa kada tahan lagi. Nah itu muttarrin. Ada satu hadis, 3 doa yang tidak ditolak. Nomor 3-nya al-mazlum, orang yang dizolimi walaupun kafir. Kenapa? Karena orang yang dizolimi kada tahan. Nah, gitu ya. Orang kafir itu saat dizolimi dia lupa kalau dia kafir. Maka di waktu pesawat tadi kami turbulen, begitu ada bunda tadi, itu semua nama Tuhan keluar di belakang. Tuhannya macam-macam. Ada yang non muslim itu nyebut ya Allah. Begitu. Nyebut ya Allah. Kok bisa? Orang yang kafir, dia kufur, ada yang kufur nikmat, ada yang kufur kepada sang pemberi nikmat. Nah, kalau kafirnya baru kafir nikmat, saat terjadi kezaliman pada dirinya, dia ingat lagi kepada yang memberi nikmat. Jadi wa in kana kafiran di situ bukan kafir yang di sana, bukan kafir murtad, itu kafir bin ni'am, kafir kufur nikmat. Itu hemat kami menerjemahkannya, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Itu syarat doa diterima. Maka nama apa yang muncul saat itu nama Allah.
Makanya orang yang lagi sakit dia nyebut Allah itu gitu. Orang lagi sakit apa dia sebut? Kata Syekh Saman, salah satu nama Allah adalah ya, makanya Syekh Saman dibid'ahkan oleh sebagian orang Madinah. Tertulis tadi di manaqib, tertulis. Itu artinya ya Allah. Ya. Ya Ghauthah, ya Allah yang maha membantu, tolonglah kami. Sakit ya Allah. Coba orang sakit, kesakitan, maka dia menyatakan itu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ini panjang syarahnya ini ya, bisifat, mazharil asma, bisrizat. Tapi kita ringkas aja. Mazharil asma, nama Allah itu rahasia. Maka Allah apa ya bahasanya? Kalau air dituang itu apa namanya? Dilimpahkan. Dituangkan semua rahasia itu kepada qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mazharil asma itulah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat objek Allah menampakkan namanya. Rahman Rahim tertulis Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Tapi bagaimana cara memahami Rahmannya Allah? Lihatlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirriz zat, sir sifat, mazhar asma, sir zat. Jadi ada 3 sir. Maka tingkatan wali berdasarkan 3 tingkat ini. Ada wali yang makomnya sir nama, di atasnya sir sifat, di atasnya sir zat. Itu wali nama, nggak kenal sama wali sifat. Kalau mau faham ya, yang dari santri cari kitab Al-Insan Al-Kamil karya Imam, penulisnya zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, judulnya Al-Insan Al-Kamil, sudah diterjemah. Ya, sudah diterjemah. Beliau berguru ke orang Yaman, Syekh Ismail Al-Jabarti. Jabarti Yamani, ya. Lagi-lagi Yaman. Kenapa? Nabi SAW mengatakan Al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Iman di Yaman, tapi kalau hikmah, kemakrifatan, ketajaman kolbu dari orang yang mahabbah ke Yaman, orang yang terhubung sanadnya kepada Yaman, orang yang cinta kepada ahlu Yaman, maka disebut Yamaniyah. Dan sekarang Allah buka rahasia Yaman melalui Al-Habib Umar. Betul gak? Ya. Itu negeri konflik, tapi dengan berkah wala aulia Allah itu nggak berasa konflik masuk di situ. Padahal di situ itu duitnya pakai apa, mata uangnya Yaman itu real. Realnya ada 2 jenis. Ada yang negeri konflik, ada yang Hadramaut Tarim, dan beda nilai. Tapi berkah Al-Habib Umar dan para aulia yang mastur di sekitar dan sekeliling beliau, Allah masih jaga itu negeri. Ya. Dan bocorannya apa? Para zuriat Nabi sudah banyak yang hijrah ke negeri ini. Sudah banyak yang lahir kembali di sini. Bahkan marga-marga yang nggak ada di sana, di sini ada. Kalau nggak percaya tanya Habib Hamid yang ngurusin. Bener Habib. Itu berkah buat negeri ini. Ya. Cuma ya Habib itu manusia. Kalau ada Habib keliru, ya itu sisi manusiawinya. Jika ada Habib bercahaya, itu sisi nur kakeknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wali apa tadi? Wali nama, ada wali sifat, ada wali apa? Wali zat. Itu yang nyebut siapa istilah itu? Al-Imam Abdul Karim Al-Jili, zuriat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maksudnya apa? Contoh, ini biar gampang. Saya sama paman tahu nama, tahu gelar, tahu jabatan.
Itu beda loh sama orang yang tahu sifat dan kesukaan karakter paman. Orang-orang yang sekitar paman yang saya lihat solid sekali. Yang tadi ada mantan anggota tuh, dia cerita, mana beliau nih ya, dulu awal-awal ikut paman itu hati tuh kayaknya gak kuat katanya. Diajak keluar terus ya, masuk hutan keluar hutan, makan gak pakai protokol. Ya, benar paman ya, nggak takut diracun paman. Ya, begitu aja, santai aja. Maka orang yang kenal kebiasaan-kebiasaan seperti itu berarti orang yang lebih kenal, tidak hanya sekedar nama, dia kenal sifatnya, karakternya. Apalagi orang yang sudah tahu jati dirinya, itu namanya sirri zat, tahu zatnya. Itu nggak banyak. Nggak banyak. Yang tahu zatnya paling gurunya. Mungkin anaknya sendiri belum tahu. Ya, sifat sudah tahu, kalau zatnya belum tahu. Ya, ini saya ngomong kontan-kontan aja, cash aja. Sama, beliau-beliau ini di rumah, mungkin dimarahin sama istrinya, mungkin gak dihormati sama anaknya, sama saudaranya, sama tetangganya. Benar nggak Habib? Benar nggak guru? Ya. Kenapa Allah menutupi rahasia-rahasia para kekasihnya dengan zawahir basyariah, dengan sisi kemanusiaan? Maka supaya orang gak mengkultuskan wali, Allah takdirkan sang wali itu buat dosa. Supaya orang gak mengkultuskan tuan guru, maka Allah buat tuan guru itu hidupnya susah, kadang-kadang ngomongnya gak jelas. Kadang-kadang begitu orang ngomong, masa tuan guru begitu, masa Habib begitu, supaya mereka tidak tersilaukan oleh nur yang ada di dalamnya. Karena Imam Abul Abbas Al-Mursi, wali kutub pewaris Abul Hasan Syazili, salah satu thariqah yang juga dipakai oleh Imam Syekh Samman, apa kata beliau? Para aulia itu di dalam dirinya ada lautan cahaya nama-nama dan sifat Allah. Jika itu dibuka, la'abaduhu, orang awam mengira itu Tuhan, maka mereka nyembah. Dukun aja cuma ngomong kun, disembah orang kok tanpa disadari. Benar nggak? Banyak orang menggantung harapan ke dukun, itu nyembah namanya. Apalagi aulia, air jadi obat, hembusannya menjadi berkat. Udah meninggal, kuburannya pun masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditakuti oleh saudara kita Wahabi. Cuma mereka lupa. Nih saya baik-baik nih ngomong ke orang Wahabi, gak usah khawatir, kami belajar tauhidnya bertahun-tahun, belajar sifat 20-nya bertahun-tahun, belajar ma'rifat sifat, ma'rifat asma, ma'rifat af'al sampai zatnya bertahun-tahun. Insya Allah gak akan terjebak. Jangankan syirik yang besar, syirik khafi pun kami jaga-jaga kok, gak kena. Insya Allah. Nah, maka tawassul, at-tawassul indana min aqrabil wasail ilallah, minal qurubat. Bertawassul itu salah satu jalan pintas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu punya masalah, pernah nggak punya masalah berurusan dengan kantor polisi? Pernah? Lalu ada kenalan orang dalam, beres nggak cepet? Nah itu orang dalam, itu tawassul namanya. Tawassul itu mengadu kepada orang dalam. Paham? Tawassul. Jadi tawassul bukan menyekutukan Allah dengan wali Allah. Justru kalau menyekutukan Allah dengan Nabi dan wali Allah, itu berkhianat kepada Nabi dan para wali Allah. Nggak ada. Coba saya tanya yang tadi baca tawassul, nyembah saya saman nggak? Yang tadi tawassul dengan saya saman, ya saman itu namanya nida, menyeru. Itu nyembah saya saman, itu nyembah Allah. Nyembah Allah kok. Ya saman kata mereka, ditulis tuh nida, ya ini bagian daripada syirik.